Selamat beraktivitas untuk Anda tuan dan puan di mana saja berada. Langsung Metro Isu hari ini memperkenalkan Anda di salah satu dinas yang ada di Kota Pekanbaru dalam rangka untuk mengetahui layanan publik yang ada di kota Bertuah tentunya. Saya ajak Anda, saya perkenalkan saat ini kami berada di Dinas PKP Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Said Nurul Hidayat. Dan didampingi oleh Bang Hardiansa. Oke, izin sambil ngobrol sambil kami ingin mengenal seperti apa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang ada di Jalan Cempaka ini ya Bang ya. Oke, Pak Said boleh dijelaskan ini alamat kantor kita dan seperti apa jam operasionalnya, mungkin sambil kita santai-santai mengetahui. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru ini ada 8 pos, ada beberapa titik yang rawan. Untuk makonya di Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan ini di Jalan Cempaka Jalan. Jadi saya didampingi sama Bang Dian juga. Oke. Di dantrunya nanti bisa dibantu sama Bang Dian. Ini mobil-mobil pemadam kebakaran tuh langsung berapa liter. Jauh menyampaikan. Silakan Bang Dian. Ini mobilnya sebesar apa nih? Jadi yang berapa liter? Oke, silakan Bang Dian. Mobil yang ada di hadapan kita ini, saudara, kita akan dijelaskan berapa kapasitas muatan air atau apa yang dibawa dan ini dalam kendaraan ini digunakan apa saja, seperti apa ini. Bang Hardiansa langsung akan menjelaskan. Silakan Bang. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ini armada kita MPK namanya, mobil pemadam kebakaran. Jadi dia punya nomor punggung 11. Dari nomor punggung 11 ini nanti tim 2 yang ketika ada kebakaran atau terjadi 65. Nah ini fungsinya bisa untuk menyuplai dan juga bisa untuk pemburu. Jadi untuk volumenya 8.000 liter. 8.000 liter. Kemudian ini dianggotai 7 personil, termasuk komandan regu, termasuk juga operatornya dan anggota sekitar 5 orang untuk tempurnya. Oke, Bang Hardiansa. Kemudian ini MPK yang standby di Mako ada 4. Jadi untuk MPK 11 itu 8.000 liter kapasitasnya. Kemudian MPK pemburu, jadi ini agak kecil cuman dia lincah, MPK 14. Nah ini pemburu kita MPK 14, volumenya 4.000 liter, jadi dia berkapasitas 4.000 liter dengan peralatan lengkap. Ada kita lihat ini di dalamnya. Terima nih, boleh coba. boleh. Nah, ini anggota di belakang kalau ada kebakaran atau kode kita 65 kodenya. Oke, baik. 65 ini lengkap dengan sirine rotari, kemudian ini kartunya. Kalau kita memperhatikan PTO nya, kita hidupkan PTO nya, begitu itu mesin PTO pun hidup, jadi kita operasikan bisa di dalam. Kemudian ini kartu untuk penyuplainya. Kemudian ini apa namanya, section, jadi ini fungsinya untuk kita menghisap sumber air. Kemudian tangga di belakang juga ada peralatannya, kita lihat. Oke, lanjut dan sahabat publik, kita akan dijelaskan apa saja yang ada di dalam mobil pemadam kebakaran. Jadi kita jelaskan ini selang, jadi ini senjata kita gunakan. Apa? Turunkan apa nih? Ini ukurannya 1,5 inci. 1,5 inci ini senjata kita. Tanpa ini kita tidak bisa ini prosesnya. Alat yang vital ya Pak ya. Vital. Kemudian ini yang 2,5 inci ukurannya.
Jadi begitu kita standby kan supaya nanti kalau kita ada kebakaran di gang-gang sempit, mobil kita tidak bisa masuk. Inilah selang ini yang menjangkau nanti ke titik apinya. Oke, ini yang cukup panjang Pak ya, Yang cukup panjang ini yang 2,5. Jadi sebelum kita ini apa ya? Di ujungnya di TKP-nya di titik apinya kita pakai ini dulu dari MPK. Ini yang pertama utama ya, baru Ini yang disambungkan utama, dengan yang disambungkan dengan ini nanti alat penyambungnya. Ini nozzle. Nozzle jadi ini 2,5 nih nozzle-nya. Ukurannya 2,5 inci ya, ini apanya? Oh, ini kepalanya ya begitu ya, nozzle ini ya. Sesuai kalau kepalanya 2,5, nozzle-nya 2,5 berarti selang kita senjata kita 2,5 juga. Jadi dia klop ya. Yang 1,5 ada juga, yang 1,5. Nah ini senjata juga, ini nozzle kita. Itu pilihan-pilihan bentuk itu ya. Ya, Oke. inilah alat yang kita gunakan untuk kita mengoperasi. Kemudian ini namanya apa? Section. Nah, jadi section dia membuka cabang nih. Jadi dari Oh bisa dua. kita bisa 2 cabang dari 2,5 ini kan. Nah, jadi kita bisa cabang lagi ke yang 1,5. Jadi kita buka 2. Ini kira. Kemudian ini nozzle kita nozzle gun namanya. Jadi seperti senjata, lebih efisien kawan-kawan ya, seperti ini. Dalamnya seperti ini, dia buka katup. Kemudian ada spray dia berarti melebar. Ada solid berarti dia Satu arah. Ini 1,5. Sini dia apa ya sambungannya 1,5 ke 1,5. Kalau nozzle-nya 1,5 berarti selangnya 1,5 kita ini kan. Ya kira demikian. Kemudian ada gunting apa? Gunanya untuk apa itu? Ini untuk membuka apa pagar apa segala macam. Oh, yang kan? terkunci begitu yang ya? terkunci. Nah, kemudian ada kotak P3K, kemudian ada kampak, kemudian ada BA. Oke. Ini BA diperagakan sama anggota kita, apa namanya? Alfi. Oke, Bang Alfi bisa diperagakan Bang. Ini anggota kita namanya Alfi. Ini BA. Jadi ketika kita masuk TKP nih, dengan kondisi TKP itu bahan kimia yang terbakar, mengakibatkan udara itu oksigennya sedikit, jadi kita tidak bisa masuk dengan keadaan kosong, Tanpa bantuan alat pernafasan ya? Pernafasan. Nah inilah. Ini biasanya digunakan di area-area atau kasus-kasus seperti apa ini? Ini kita gunakan kasus-kasus yang memang titik apinya di dalam bangunan yang tidak bisa kita jangkau dari luar. Jadi kita masuk menggunakan BA ini supaya kita aman, kita dapat menghirup oksigen, namun juga kita bisa untuk menjangkau titik api. Jadi seperti ini belakangnya. Oke. Oh ini tabung oksigennya ya? Nah ini oksigennya. Ini oksigen. Ini seperti masuk di sumur atau di apa ya? Ya, jadi ini kita pergunakan di suatu ruangan yang kadar oksigennya tipis, rendah. Nah, jadi kita gunakan alat ini bisa untuk evakuasi juga seperti sumur atau ruangan yang berudara sudah terpapar oksigennya tipis. Nah, ini alatnya kita gunakan. Oke. Ini dia. Baik, Bang Alfi makasih banyak sudah memperagakan. Ini petugas jaga kita yang Ya, di sini ini ya. anggota kita Katim satunya. Oke. Jadi ini biasanya mohon maaf Pak Said dan Bang Hardiansah, biasanya kalau warga datang ke sini secara langsung itu boleh ya? Boleh. Biasanya diterima di mana ini? Nah, kita terima ada penjagaan. Oh di penjagaan ya? Dan kita terima. Oke, ada yang piket. Oke, kemudian ini tempat untuk tim yang standby. Ini standby, ini yang piket hari ini. Jadi pemadam Pekanbaru ada tiga peleton. Ada 3 peleton, peleton Yuda, peleton Brahma dan peleton Jaya. Kebetulan hari ini peleton Brahma. Peleton Brahma yang dapat tugas hari ini piket hari ini. Ini 24 jam atau? 24 jam. 24 Jadi kita jam. masuk setengah 8 tank nanti
kita pusat setengah 8 pagi lagi. Oke, dua shift ya. Satu shift kita satu 24 shift? jam lebih. Oh gitu. 24 jam. Jadi besok digantikan dengan peloton berikutnya, peloton Jaya, kemudian digantikan lagi dengan peloton Yuda, kemudian Brahma, rolling seperti itu. Oke. Jadi itu 24 jam terbagi rata ya Terbagi untuk rata. melayani warga Kota Pekanbaru. Siap. Oke, selain tadi ada mobil yang untuk pemadam kebakaran gitu kan. Tadi kan ada hal lainnya yang dilakukan. Apa lagi ini? Boleh kami berkeliling dikenalkan ada sudut-sudut apa saja di dinas kita ini? Menerima informasi di sini. Apa tugas ruangan ini, Bang Hardiansyah, Pak Said, bisa dijelaskan? Silakan. Ya, ini ruangan OKK tempat kita menerima informasi serta laporan kebakaran secara telepon. Masyarakat bisa menghubungi nomor pemadam kebakaran 0761 22382. Oke, sebentar. 0567. Kena itu siapa nih, Bu? Nah, ini kita menerima laporan nih, mudah-mudahan negatif laporannya. Jadi kalau ada kebakaran nih seperti ini pemirsa, jadi kita terima laporan, kita catat, kita hubungi lagi. Yang Apa di sistem? Nanti kita nanti begitu ada kita laporannya A1, jadi pasukan langsung bergerak dan MPK-nya langsung ke TKP. Itu baik bukan? Kita catat alamatnya. Apa? Jalan Pandawa. Ini ada pengaduan ya. Nah, ini ada pengaduan. Bela Indosat ya. Nomor itu dengan nomor WA juga nih. Nanti kita Ini di sini 24 jam ya. Sama 24 jam, kita jaga 24 jam. Tetap terima informasinya 24 jam. Oke, coba kita koordinasi dengan BNN dulu ya. Yang di bawah operasional kita 24 jam. Oke, di sini biasanya di ruangan apa tadi ini? OKK. OKK. OKK kepanjangan dari Jangan dari apa? Operator. Operator. ruangan operator ya. Operasional kebakaran. Ini sekandi-sekandinya yang Oke. jaga kalau sampai sore ini mereka. Nanti malamnya digantikan lagi dengan apa? Selangnya kan nanti Desember juga. Jadi Pak Pri yang disampaikan Kadis tadi. Oke, ini adalah aplikasi yang di Jadi kalau dia melakukannya secara manual, nanti di info di sini sudah divalidasi. Ini kan ada nih. Untuk hari ini kan belum ada kejadian. Ada PLN, ada kepolisian, ada damkar. Jadi informasi ini nanti setelah divalidasi sama operator baru dikirim Dia sekolah apa? ke kepolisian. Untuk terkoneksi ya. Nah, validasi menitnya kan Namanya apa? juga terdata di situ. Erlisa? Pernah masyarakat. Erlisa Boleh DC. tahu Pak laporan yang sudah masuk sebelum-sebelumnya atau kemarin atau minggu lalu atau bulan lalu? Oh ya, ada Iya. sama operatornya. Tanggal ini Coba kita 7 Desember ya. sudah kita input, sudah valid. Ada. Terus juga Iya. ini daerah mana? 7 Desember Jalan Patimura Pekanbaru. Kalian sudah valid, sudah valid. Valid ini artinya sudah tertangani begitu Iya, ya. sama petugas. Oke, jadi semua rekapnya Iya. ini juga bisa menjadi laporan Iya, betul. ke wali kota ya Pak ya. Betul. Nova, ini untuk rekap apanya validasi manajemen. Oke. Yang total apanya nggak? Tabel. Baru saja di laporan masuk Bang. Ya. Ya itu cuman apa? Minta tolong ke PLN. Oke, baik. Yang merekap. Ada tanggal. Ya. Ah. Langsung dalam
Grafiknya juga ada ya. Sampainya. Nah ini bulan apa kosong yang sudah ada itu. Tanggal 9 itu yang bulan lalu maunya November kali. November. Tanggal sampai tanggal 30. Grafiknya. Ada. Tanggal berapa? Oke, itu dia. Ini bang. Ini sepanjang bulan November ya. Langsung nih kan. Kalau dulu kan kita sifatnya manual kan. Sekarang kan langsung dieksekusi tahu 14 menit 9 detik mulai dari keberangkatan sampai ke TKP. Jadi kalau hitungannya itu berdasarkan permen KU itu terhitung 15 menit itu dengan jangkauan 7 kilo. Jadi respon time-nya berdasarkan juga Permendagri 114 tahun 2014 tentang SPM itu mutu respon time itu 15 menit dengan jarak tempuh 7 kilo. Nah, kita alhamdulillah Ya, respon time-nya kelihatan ya. Iya. Berapa lama gitu ya. Hampir rata-rata nggak sampai ada 1 jam ya Pak ya. ya Hanya 28 menit paling lama gitu ya Pak ya. di kadang-kadang juga faktor penghambatnya itu misalnya macet. Jadi di sini udah kelihatan juga ya kinerja Ya, dinas kita. betul. Oke, boleh ke yang lain Pak Said, Pak Rizal. Terima kasih Kakak. Iya bang. Jadi MPK itu apa pulang dari eksekusi Ke lapangan tadi ya. Ini boleh tahu kemana lokasi tadi Bang? Febri kemana tadi? Eksekusi apa tadi? Lagi Siminyak. Oh Siminyak. Oh, Siminyak. Oh berarti Siminyak deh hari ini deh Siminyak. Oke. Untuk Standby ya. ya. Salah satu komandan regunya nih, Kendati. Oke. Jadi ini untuk khusus mengangkut tim. Ya timnya selamat, jadi kita tim penyelamat ya? ada evakuasi apa segala macam. Nah, ini dia. Jadi kalau Oke. untuk peralatannya di belakang kita lihat nanti di belakang ada Oke oke. peralatannya. Oh sambil ada peralatan sambil sama ini krunya. Dijelaskan nanti di MPK baru. Ah ya. Oh boleh. Jadi Kuncinya kegiatan-kegiatan pagi ini seperti inilah saya kira kan. Nah ini MPK legend kita. Oh. Uh, Wah ini legendnya. legend. Kalimbat. Ini MPK Limbat. Ya Limbat. Jadi kita kasih nama Limbat ya. Boleh cerita ini di seperti apa? Mungkin di atasnya Bang Hardiansyah bisa ceritakan juga nih. Kita sambil itu. Ini bisa dikatakan yang keberapa ini kita punya nih dulu? Ada Ini dulu 3 unit. 3 unit ya. Kemudian udah termakan usia. Aha. Udah termakan usia. Jadi kita untuk apa namanya? Jadi ini hampir sama ya dengan yang lain ya. Bersama ini kapasitasnya 4.000 juga. Cuman dia asli dari Jepang nih, ori Jepang. Jadi semua apanya bahagia. Ini bisa dikatakan tidak banyak di Indonesia ya. Tidak banyak. Jadi yang saya tahu ada di Pekanbaru, di Jakarta, di Kalimantan, jadi ada beberapa lah. Oke. Ini usia untuk apel-apel lagi standby disiapkan. Iya. Untuk ikon kita lah. Jadi Ikonnya dinas kita ya. kita sudah legend sekali kan. Kalau tidak salah di belakang ini dua ya. Jadi 174 lah dia diproduksi ini. Oke. Datangnya dari Jepang. Oke Bang Hadi, apalagi informasinya yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ini MPK Rescue kita deh. Nah ini salah satu yang kita andalkan juga untuk evakuasi penyelamatan kecuali kebakaran ya. Kalau kebakaran tadi MPK yang 14 sama MPK 11 tadi. Kalau ini tidak bawa air dia. Jadi Untuk tidak ini bawa air. untuk Ini untuk evakuasi misalnya ada laporan penyelamatan seperti apa hewan-hewan liar lah, hewan liar, kemudian misalnya hewan yang masuk sumur ular segala macam. Jadi fungsinya ke penyelamatan. kalau di mobil yang lain tadi MPK kita lihat tangga, ini ada juga tangganya atau seperti apa?
Ya, ini mungkin dilengkapi juga. Ada. Komandan, ada Oh. tanggal lipat. Coba dibuka apa? Nah, ini dengan Yogi nih. Anggota Oke. tim kita. Nah, ini komandan ini apa? Jadi. Ini komandan resimen ini sudah diambil. Nah, ini Pak. Oke. Oh, ada room ya, ada ruangan ya. Oke. Untuk mobil kami kebetulan tidak membawa air Pak, jadi kita membawanya peralatan-peralatan yang diperlukan di TKP baik itu kebakaran maupun penyelamatan. Salah satunya kita di sini punya Cinso untuk memotong besi, beton, peralatan untuk diving. Lalu kita ada ini kita sebut grab stick. Grab stick ini untuk menangkap ular. Grab stick, kita ada kon, kita punya tangga lipat di sini, kita punya tandu dorong atau tandu tarik. Nah, coba jelaskan satu-satu, pelan-pelan aja nih. Tangganya nih. Ya, ini tangga lipat. Sini kita letakkan dalam kompartemennya. Itu ada karung memang ya? Ini berisi kain-kain yang digunakan nanti untuk kita melakukan proses evakuasi terhadap laporan tawon. Oh. Kita biar Baju gitu ya, seragam Ya, kerja gitu ya. kain-kain kotor aja. Kain Oh, kan. Yang bekas. Oh. Itu nanti kita gunakan kita bakar kan. Oh, untuk asap ya. Ya, mengasapi ya. Oh, mengasapi. Oke, oke, oke. Kalau tadi ada penanganan lebah itu ada baju khusus nggak atau gimana? Ada. Untuk penanganan lebah ada baju khusus ya. Mana baju khusus? Apa? Penanganan lebah. Ambil baju gitu. Ada siapa? Baju kita majuin dulu mobilnya. Kita keluarin jadi biar kita nampak. Nah, peralatannya lumayan banyak nih. Kalau sini bagiannya Bang, alatnya itu elektrik. 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 Oh, Kalau untuk alat-alat yang barang yang agak kasar atau apa di Dalmas. oh gitu. Ini yang elektrik ya. Iya, kebanyakan sini. Oke, ini juga ada ini ya, stop ya. Iya. Boleh di sebelah kita tengok Pak. Oh, di sebelah ada juga. Oke. Sebelahnya. Jadi dipakai ini sambil santai kita ke ini APD-nya untuk apa penyelamatannya tawon. Oh, ini yang untuk tahun tadi ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi ada baju khususnya. Satu set baju sampai ke kaki, memiliki sarung tangan, serta pelindung kepala. Ini baju apa? Bisa dipakai dia digunakan. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak bagian. Yogi. Oke, Bang Afrizal, ini juga di belakangnya ini ada peralatan khusus ya. Ini untuk inset penerangan kita di TKP. Kalau ini mesin untuk perahu. Oh, jika ada sampan gitu ya, Iya, kita iya. tinggal Nah, ini sampai kita di atas ini apa Oh, lagi oke, oke, oke. yang baru mana apa? Baru masih di perjalanan. Nah, ini kalau kita gunakan tinggal kita ini aja kita buka ya. Kalau untuk penanganan tawonnya Pak, ini apa untuk obornya? untuk Obor, jadi tawon. kita pakai Oh, obor tadi. kalau kita pakai asap pakai api. Ada juga yang kita gunakan langsung karung apa ada juga. Ya kan sistem kami untuk penanganan tawon itu Pak 3 cara. 1 kita bakar, 2 sistem karung, 3 sistem baygon. Kalau sistem baygon ini rata-rata kalau di bangunan atau rumah. Kalau sistem bakarnya kebanyakan di pohon. Kalau karung itu di pohon-pohon yang model Kecil. bunga, Oh, gitu ya. ranting kecil. Ini akan kita apa seperti kita ini loh, Pak. ajari pakai. Oke, jadi tadi kain-kain yang apa tuh dimasukkan semua iya, ya? Ya, betul betul. Kita masukkan ke dalam ini, nanti kita bakar. Ini pakai stick lagi nih. Kita ada sticknya panjang kan untuk menjangkau Oh, ketinggian. ya ketinggian lah posisi di mana ya. Oke, oke. Dan Kelapanya Pak. ini baju kain. Ini
baju ya, ini baju apa kita APD untuk radiasi panas. Jadi dia tahan radiasi Oh, kalau ini untuk kebakaran. kebakaran ya. Di dalam evakuasi. Berapa kilo tuh Feb? Satu bajunya aja berapa kilo? Kalau Berapa kilo? untuk keseluruhannya Pak KB mungkin mau sekitar 22. Satu lengkap ya. Kemudian sepatu, satu tangan. Berat ya. Dan ini bergabung sama kita wadannya nih, ini wadan rescue ini. Oke, baik. Ini APD untuk penanganan tawon tadi Pak. Ini dipakai aja Pak. Dipakai aja. Izin Pak Hardiansyah, pengamanan untuk petugas kan begitu safety. Mohon maaf, bukan kita mengingatkan berita duka Bang almarhum dan mortir terdahulu. Bagaimana saat melaksanakan tugas? Apakah ada semacam yang dilupakan dalam melaksanakan tugas atau memang memang semua sudah takdir gitu ya? Seperti apa ini keamanan kru saat menjalankan tugas di lapangan? Yang jelas untuk kedepannya kita lebih ini lagi, lebih apa namanya, lebih kita perhatikan lagi keamanan diri kita, juga tim kita perhatikan untuk kedepannya. Jadi untuk yang berlalu Menjadi pembelajaran kita menjadi semuanya, pembelajaran ya, kesalahan kita semua itu kita menjadikan pembelajaran. Mudah-mudahan tidak kedepannya tidak ada lagi kan almarhum Rian-Rian yang lain gitu. Jadi menjadi sebuah apa sama kita. Nah, Bisa kedepannya- dikatakan beliau pahlawannya Pekanbaru ya. pahlawannya. Jadi Oke. namun kita tetap melangkah, tetap semangat kita laksanakan tugas. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini APD khusus penanganan tawon tadi ya. Tawon tadi, Oke, ya. oke, oke. Ini kalau tawonnya di ketinggian ini bisa ya dibawa ke atas ya. Bisa. Jadi coba apa wadannya jelaskan nih. Ini tim rescue-nya nih, Pak. Oke. Bang Amir. Bang Ahmad ini bisa dijelaskan ini seperti apa ini? Baju ini khusus seperti apa dan kemudian apa ya? Edukasi apa nih disampaikan terkait dengan baju APD dari dinas kita ini? Jadi ini kita pergunakan untuk melakukan eksekusi tawon baik di ketinggian maupun di posisi yang berada di plafon rumah. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita menggunakan safety APD dulu. Jadi untuk memaksimalkan dalam proses pekerjaan. Jadi untuk malam, siang pun bisa ini ya digunakan ya. Kalau untuk tawon kita biasanya malam karena Malam. aktivitas tawon berada di malam hari, semuanya berada di sarang. Jadi kalau untuk siang banyak kawanannya yang di luar. Jadi kita gunakan malam. Oh, untuk tawon malam ya. Untuk tahun. Tapi di Pekanbaru apakah memang banyak ini masalah tawon yang ditangani oleh PMK? Untuk PKB? satu tahun ini lebih kurang 150 panggilan kita. Oke, itu di mana saja itu kejadiannya? Hampir setiap hari kita Itu ada- tawon-tawon itu berada di lingkungan warga, masuk di mana, di pohon atau di rumah atau ada seperti yang apa? di pohon, ada yang di plafon, ada yang di atap rumah, macam-macam, Pak. Biasanya tawon itu suka bersarang, kenapa ini Bang? Kalau boleh dilihat mungkin dipelajari dari kejadian yang ditangani oleh dinas kita ini. Kemungkinan besar karena habitatnya sudah berkurang, jadi mungkin mau tidak mau Oke, mungkin berkurangnya apa ya, lahan hutan gitu ya, dia masuk ke pemukiman ya. Oke, jadi ada peningkatan kasus ya terkait dengan tawon ini ya. Oke, baik, berikutnya ke ini khusus untuk mengurangi anti radiasi. panas radiasi ya. Radiasi kayak Tandanya misalnya apa? Ada manusia terjebak di dalam bangunan untuk mengevakuasinya kan, mungkin kita menerobos api. Nah, inilah bajunya. Memang mungkin tidak tahan panas, kalau untuk ibaratnya radiasinya mungkin tertahankan. Ibaratnya untuk menerobos sementara api. Oh, hanya sekilas untuk melewati gitu ya. Oke, oke, oke. Mungkin bisa dibantu dikenakan atau seperti itu? Oke. Kalau ini sih belum semuanya ya, Pak. Kalau Iya. kita gunakan semua, dia ada alat pernapasan. Oke, baik. Yang BA tadi yang kita pakai tadi, kita praktekkan tadi. Nah, ini. Oke, yang tadi BA tadi ya. Oke, oke, alat udara gitu.
Boleh berputar, Bang? Oke, nah ini wih, Pekanbaru memiliki APD khusus dan ini artinya setiap tindakan penyelamatan dan juga musibah yang di Pekanbaru kita sudah hampir memiliki kelengkapan itu ya Pak Said ya. Safety-nya. Oke, boleh ke tempat yang lain lagi. Terima kasih, Bang. Masih ada beberapa alatnya. Ini pelengkap-pelengkap ya. Ini Yogi. Ini obor yang tadi Pak, yang obor untuk tawon tadi. Sticknya. Ya. Pak, dijelaskan satu-satu. Satu komandan, mungkin dari sini dan Ini percussion tool Pak, untuk bobok-bobok yang manual Pak. Percussion tool. Iya, percussion tool, Alat pendobrak. pendobrak. Tapi ini yang manual. Oke. Kalau yang untuk elektriknya kita ada juga. Ini Hammer pendobrak untuk jack, dinding, Oke. lantai. Untuk membuka paksa jika diperlukan ya Pak ya. Oke. Tidak hanya di bangunan, juga di Lantai. kecelakaan juga. Apa? Oke. Kalau yang ini manual kita nih Pak. Sistem kerjanya Pak. Jadi nggak terlalu pakai tenaga nih, Iya, Pak. tinggal dorong. Oke, Yang manual, kalau ini ya, yang- menggunakan ini ya, Iya. pukulan-pukulan yang langsung ya. Kalau yang elektriknya ada juga Pak, hammer jack. Oke. Itu menggunakan ini ya, apa Iya, bahan listrik. bakar ya, listrik ya. Ini? Hammer jack Pak. Oh, yang gunakan Yang listrik tadi ya. elektriknya Pak. Oke. jadi ini sebagai matanya. Ini dibacakan dalam Jadi sistem tembak seperti Oh iya. dinding mau lantai bobo apa semuanya. Nah ini deh. Nah, ini ada lagi namanya kombitul kombinasi spider cutter. Jadi ini Ya, alat apa nih Bang Mehmet? ini namanya kombitul spider cutter. Fungsinya apa? Cutter untuk memotong. Ya, ini fungsinya untuk pendobrak juga, pemotong, juga pengungkit. Jadi ini yang untuk sistem elektriknya. Cara kerja. Jadi ini biasanya kita gunakan di saat ruko yang terkunci. Jadi kita gunakan alatan ini untuk mendobrak paksa agar bisa akses buat rekan-rekan masuk ke dalam. Artinya ini yang dipotong apa saja jenisnya? Bisa besi, Apa saja bisa dipotong. rantai Walaupun gitu itu bisa baja, ya? Walaupun baja. Kemudian ketuanya komandan. Next. kids. Ada drone, kita ada juga drone, ada lampu sorot. Satu Dan ini yang senapan Senapan ya, untuk senapan. untuk seperti evakuasi monyet ada tuh oh monyet-monyet liar gitu ya? Cuman kita kalau ya Oh, izin, harus ada izin. izin ya? Dari pengusaha. Jadi ini belum kita gunakan lagi, belum kita gunakan karena kita belum dapat izinnya.
pembangunan ini. Sedang dalam proses pengurusan ya. Sedang pengurusan. Kemudian ini pun nanti digunakan lagi bisa kita Tangani tanpa senapan. Senapan kita tangani tanpa senapan. Jadi ini digunakan saat-saat dibutuhkan saja dan insidental ya. Prosedurnya pun ketat sekali. Oke, artinya ini jika ada selain kebakaran ini yang sering digunakan mobil ini berarti ya artinya ya. Ini Penanganan ular, kemudian tadi monyet, tawon gitu ya. Kemudian tadi saya juga mendengar ada kalau ada nanti masyarakat yang umpamanya kendaraannya apa namanya trouble seperti masuk parit atau terpuruk apa itu bisa menghubungi dinas pemadam kebakaran. Nanti tim rescue kita datang ke sana untuk membantu evakuasi mobil-mobil masyarakat yang Oke. perlu bantuan apa. Oke, artinya cukup luas ya. MPK kita sekarang sudah dilengkapi dengan wing. Nah, ini Wing depan belakang. jadi kita bisa untuk narik Untuk tarik ya dari depan belakang gitu ya. Kemudian kita punya dongkrak segala macam. Tapi itu pernah ini masyarakat Ya. mengadu dan minta bantuan. Ya, itu bantuan. Jadi mungkin masyarakat yang belum tahu, jadi mungkin ini ditambah pengetahuannya untuk evakuasi umpamanya di dalam perjalanan dalam kota ya khusus Pekanbaru, umpamanya masuk parit atau travel kendaraannya bisa hubungi dinas pemadam kebakaran, nanti tim rescue kita langsung ke lokasi. Jadi itu tanpa dipungut biaya masyarakat. Oke, baik. Coba nanti potong besinya, Pak. Bisa? Oke, baik. Kita akan melihat langsung keefektifan alat pemotong ini ya. Oke, jadi begitu kuatnya. Jadi hampir semua penghalang ya untuk melaksanakan tugas itu bisa dibuka oleh alat-alat canggih dari dinas kita ini. Oke, Bang Hardi, apa informasi lainnya? Mungkin selain peralatan, kami juga ingin melihat bagaimana kenyamanan petugas kita. Apakah ada ruangan khusus bagi petugas untuk beristirahat secara bergantian dan tempat-tempat melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Boleh kami berkeliling tempat lainnya? Tempat istirahat. Boleh? Oke. Sambil kami juga mengenang Bang Rian Mortir ya, seperti apa beliau kesehariannya begitu. Jadi tidak tetap beribadah kita. Oke. Ada musola, kemudian ini baju-baju khusus ya. Baju-baju khusus Pak, tempatkan ini ada yang di sini, ada juga yang di loker pribadi. Oh, dia ada. Ini yang Oh, ini ada ini ya untuk mengenang Bang Rian. Semasa almarhum inilah yang dilakukan waktu apa? Proses kita selama bergabung ada evakuasi. Oh, ini maupun ada eksekusinya. Foto-foto beliau Siap. semua nih ya. Saat mulai bergabung. Nah, ini foto beliau ini waktu pendidikan FF1 ngambil sertifikat perfektur pemadam 1. Jadi kalau kita bekerja di dinas pemadam kebakaran Harus ada harus ada sertifikasi ini. sertifikasi FF1 ini. Dan Bang Rian ikut itu ya. Ya, ini dia ikut ini kebetulan. Artinya beliau sudah sangat profesional sebenarnya ya. Sudah profesional. Jadi kita kita latih 3 hari latihan. Ini Bisa melakukan evakuasi percobaan bunuh diri bersama gabungan tim SAR. Jadi di atas tower ini kita melakukan. Oke, ada orang yang mencoba melakukan bunuh diri di tower itu dan ini Siap. tim yang turun ya saat itu. Siap. Beliaulah yang kita Oh, ini beliau ya. siap. Almarhum ibaratnya tuh tumpuan kami juga. Tim terbaik. Salah satu tim terbaik untuk ketinggian tali menali itu ibaratnya tuh sudah termasuk Handal sekali ya, profesional ya. Oke.
Oke, jadi untuk naik ke ketinggian Iya. sangat berani ya. Ini di saat melakukan eksekusi evakuasi kucing yang masuk di dalam sumur. Beliau membuat sistem Oke, untuk ini- penurunan. Di dalam sumur ya. Ya, di dalam sumur. Kemudian kemarin ada yang cincin masuk di dalam sumur juga. Oh. Ada di sini lagi. Oke, cincin warga masuk ke Ke dalam sumur. sumur. Kita juga yang Oke, cincin mas ya. Oke. Itu waktu apa namanya? Benar? Yel-yel. Itu kita yel-yel antar peleton. Tadi harian almarhum kebetulan dia di depan tuh. Sebagai pentolan lah ibaratnya. Ya, pentolan. Leadernya ya untuk buat yel-yel ya. Yel-yel punya apa? Hut damkar kita waktu itu. Dia sangat aktif Pak. Untuk melatih adik-adiknya dia sangat aktif. Oke. evakuasi pohon tumbang yang menimpa di seputaran Rumbai. Jadi memang udah jiwa damkar beliau Iya, ada mendarat-darat sebelum kami tarik ke rescue dia memang di Factor, dia memang di factor. anggota bangsa. oke. Memang udah dia ibaratnya tuh memang jadi ujung tombak juga. Jadi pemburu. Sebelum dia bergabung tahun 2019 bergabung ke rescue. Ini pun jadi pentolan kami juga. Kemudian biasa anggota standby istirahat. Itu beliau ya. Itu apa kami catering jadi setiap Oh, setiap ini ada juga ada catering ya. catering makan yang Jadi ini memang petugas ini diharapkan bisa standby, Iya, jadi tidak meninggalkan tugas saat dinas ini bertugas. jadi rumah kedua lah karena kami 24 jam di sini kan. Aha. Jadi banyak aktivitas kami kalau 24 jam di sini ya standby di sini. Boleh kami lihat ruang istirahat mungkin bergantian? Karena kan butuh istirahat ya ketika bertugas 24 jam. Dan ini ruang istirahat sementara. Yang pertama di sini Pak. Oke, tadi dikatakan rumah kedua, jadi harus ada tempat istirahatnya. Oke, Kemudian loker kami ada di belakang kalau mau lihat. untuk menjaga stamina kru gitu ya, Bang ya. Jadi kami bawa perlengkapan seperti di rumah lah kan. Heeh. Andu bawa apa? Biar nyaman gitu ya. Jadi petugas di sini seperti di asrama gitu ya. Betul, seperti sama ini Oke. loker kami berjejer. Oke, setiap ini tim personil ya punya satu-satu broker ya. Satu-satu. Oke. Karena meninggalkan keluarga ya, Bang ya. Dengan keluarga di rumah, jadi kami persiapkan sepatu, baju segala macam kami persiapkan di sini. Loker masing-masing kami jaga juga. Dan ini. Oke. Dan ada sebelah lagi sambil santai kita sambil jalan. Jadi ini bukan profesi yang sembarangan ini saudara, bahwa sebenarnya gitu. Jadi ini profesi yang Tapi Pak memang ibaratnya kami di pemadam ini suatu kebanggaan juga. oke. Jadi kalau Kebanggaan di ya. rumah kita mungkin 24 jam mungkin ada kegiatan lain mungkin pagi kita udah tidak 24 jam pasti kita sama istri sama anak kita. Cuman di pemadam ini sudah pasti kita 24 jam makan kita sama-sama, tidur kita sama-sama kan. Jadi itulah makanya jadi keluarga aja. Iya. Jadi bagaimana dinas ini bisa menjadi sebuah rasa rumah gitu ya jadinya ya. Ya, jadi itulah tugas ini apa wadahnya Teman-temannya. dulunya untuk supaya kompak, supaya nyaman anggota. Oke. Istirahat kedua. Oke. Oke. Ruang istirahat nih ada dantonnya, komandan peleton sama komandan regu ya. Oke. Nah, ini ada juga ruangan istirahat juga. Jadi terima kasih juga sama dinas pemadam. Jadi kayak kami komandan regu atau wadan danton diberikan perhatian lah. Ruangan khusus lagi juga ya. Ruangan khusus lah. Ini tempat istirahat komandan-komandannya di sini. Karena dia lebih ekstrim berpikirnya ya. Untuk Untuk bloker kami pun dikasih. Ini saya. Nah ini komandan regu peleton Jaya. Ini komandan regu peleton Jaya yang bagian rescue-nya. Ini kemudian ada nama-nama ini nama-nama komandan semua. Oke. Itu Yanto, Budiono, Jadi ada 6 danton ya, Bang ya. Wendra sama Wandri. Jadi setiap piket, setiap peleton itu Brahma ada kalau khusus di Mako ada dantonnya 1, dandrunya 1, Vector. Kemudian untuk rescue ada danton wadannya 1 dan kemudian dandrunya 2. Nah, jadi kami sekali piket untuk
Wadan dan Dandu itu sekitar 5 orang. Maksudnya? Oh, kita buat yel-yel aja ya. Boleh. Oke, Bang, mungkin bisa diceritakan juga ini keseharian kita yang lainnya lagi. Biasanya setiap pagi. Jadi pagi itu kita biasa kita pengecekan peralatan. Kita apel dulu. Oke, bisa ke. Kita apel dulu pagi, apel. Nah, ini ruangan admin kita ya. Oh, ini kantornya ya. Oke. Ruang. Oke, boleh juga di luar ruangan kita ini. Ya, ini ruangan admin. Jadi kita Admin. kan operasional ini kan perlu admin nih. Oke. Admin kita fitness. Oh, ini. Ruang rescue kita ada sini. Ada ruangan fitness juga ya, Bang ya? Ini ruang fitness. Jadi terima kasih juga sama dinas pemadam yang kita cinta ini. Jadi anggota diberikan fasilitas seperti ini. Untuk menjaga kebugaran Dan ya. setiap sore kita akan latihan penyegaran sama-sama, buat keringat sama-sama kita. Oke. Dan untuk menjaga Karena badan harus prima, kemudian juga berat badan terjaga begitu ya, Bang ya. Ini disediakan. Oke. tempat fitness kita seperti ini. Alhamdulillah. Jadi memang dinas ini sudah disetting senyaman mungkin, Senyaman mungkin, ya. khusus untuk petugas-petugasnya. Jadi hampir semua tim di sini mencintai tugasnya di sini. Ya, Bang, ya. Oke. Jadi kegiatan pagi ya yang kita ceritakan awal tadi, pagi kita apel, kemudian kita berdoa untuk 24 jam ke depan kita jaga. Kemudian kita pengecekan peralatan, kemudian MPK dari BBM-nya kita cek, kemudian tekanan anginnya, kemudian amunisi kita berupa air kan, kemudian mesin pompa kita, peralatan kita segala macam kita cek. Jadi begitu ada panggilan 65 atau kebakaran, jadi kodenya 65 kalau kami bahasa kode kami, begitu ada panggilan 65 MPK langsung berangkat, jadi tak ada pengecekan lagi. Jadi setiap kami urusan pagi itu yang kami lakukan. Oke, itu kan ada armadanya kan setiap Danton kan digunakan bersama-sama ya. Begitu. Betul. Bagaimana pergantian shiftnya ini Danton satu dengan Danton yang lainnya? Seperti apa ini? Jadi- Serah terimanya dan lain sebagainya. Jadi kita buat jurnal. Jadi jurnal itu setiap kali kita piket pengecekan kita buat datanya. Berarti hari ini peralatannya, perlengkapannya sekian jumlahnya, keadaannya baik atau tidak baik. Kemudian nanti diketahui oleh Dandu, kemudian operator atau supir yang megang MPK masing-masing itu mereka teken, saya yang juga naikin nanti, baru itu kita laporkan. Inilah data kita hari ini, berapa silangnya yang bagus, berapa nozzle-nya yang bagus, kemudian BBM-nya cukup nggak untuk 24 jam ke depan untuk kita eksekusi kalau terjadi kebakaran atau panggilan-panggilan yang lain kan itu. Berarti udah ready. Kemudian personil juga kita siapkan, pagi itu kita siapkan. Setelah selesai ya kita duduk sama-sama, kita sharing antara Vector sama rescue kan gitu kan. Oke. Mungkin juga rescue gimana kegiatan paginya bisa ditambahkan. Oke, juga ingin mengetahui dari tadi kan ada rescue, kemudian juga ada Vector. Boleh tahu ini di setiap shiftnya itu ada dua-duanya atau seperti apa ini? Bang Abdizal mungkin bisa jelaskan? Kalau tetap kami ada kedua-duanya, tapi mungkin cuma perbedaan pengecekannya karena kami kebanyakannya ini alat-alat. Iya. Jadi mungkin dengan waktu durasi yang agak lama daripada Vector. Tapi kalau untuknya sama-sama kan. Untuk pengecekannya itu tetap sama-sama. Cuma kami mungkin durasinya agak panjang. Masalah alat-alat yang Lebih banyak ya. Banyak. Mulai dari kalau model Sinso kami cek rantainya, minyaknya, olinya dan sebagainya. Oke. Baik, mungkin Abang ada yang ditambahkan lagi dalam persiapan. Abang ini untuk bertanggung jawab di Vector atau di Rescue? Di rescue. Rescue. Seperti apa ini? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Afrizal tadi, kegiatan pagi kita melakukan pengecekan peralatan, kemudian unit serta
serta personil yang akan turun di saat ada panggilan. Jadi kita benar-benar menyiapkan peralatan ini semaksimal mungkin sehingga di saat ada panggilan kita bisa langsung melakukan ataupun menuju ke rumah sang pelapor ataupun sebagainya. Oke, baik Bang Afrizal, ini ada pergantian shift ya. Boleh tahu ini untuk pergantian shift atau keseharian ketika datang, apakah apel terlebih dahulu atau didahului seperti apa ini untuk menjaga kompakan tim? Ya, kalau untuk setiap aplusan pagi kita setengah 8 tim. Jadi kalau untuk hari Senin itu apel besar nanti dipimpin oleh kepala dinas atau kabin untuk sebenarnya. Jadi untuk Selasa, Rabu, Kamis kalau di operasional itu setiap kami piket kami adakan apel pengecekan anggota kita serah terima anggota yang piket hari itu kita tegakkan disiplinnya, ada yang terlambat, kemudian kerapiannya kita cek, kemudian kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan kita dan juga untuk keselamatan kita 1 kali 24 jam sampai aplusan berikutnya sampai besok paginya setengah 8. Setelah melaksanakan apel kita berdoa, baru kita pengecekan peralatan tadi, habis itu kebersihan kebersihan ruangan kita ruangan itu aja. Kemudian ada standby yang jaga, yang piket jaga, nanti ada standby. Begitu ada pengaduan, ada OKK kita standbykan juga. Kalau untuk pagi sampai jam 5 itu Sri Kandi kita yang jaga OKK. Jadi enggak kita campur. Jadi begitu nanti malamnya dari jam 5 sampai besok paginya itu nanti yang cowoknya kita tempatkan di bisa kita atur berikan piket kita. Oke, Bang Hardiansa dan juga Bang Afrizal, Bang Rahmat, kami ingin mengetahui suka dukanya gitu ya menjadi tim yang ada di Dinas PKP ini seperti apa, dan kemudian pesan khusus kepada masyarakat karena ini adalah profesi yang membanggakan keluarga dan masyarakat Pekanbaru. Apalagi kemarin kita kehilangan Rian Mortir, masyarakat mungkin baru sadar bagaimana petugas tim rescue ini dan tim Vector ini sangat-sangat penting di kota Pekanbaru baru bertua. Ya, mungkin saya dulu pribadi kalau untuk sukanya ini yang sudah saya sampaikan dari awal, ini seperti rumah kedua bagi saya. Itu saya sangat bersemangat ketika piket karena 24 jam kami bergaul bergelut, makan kami sama-sama, dia sakit kami sama-sama, senang bersama, itu sukanya. Kalau dukanya mungkin curahan hati sedikit lah. Saya kan sudah dari 15 tahun di Dinas Pemadam, 16 tahun ya, 16 tahun. Cukup lama ya Bang ya? Dari 16 tahun, jadi mungkin bisa menjadi Pertimbangan perhatian lah dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Selama 16 tahun ini kami masih honor di sini kan, jadi mungkin segera akan ada kejelasan ya. Namun demikian, walaupun 15 tahun kami sebagai honor atau tenaga kontrak, kami tetap semangat, tapi kami tetap menjalankan tugas-tugas kami, menjalankan perintah-perintah atasan. Setiap hari kami semangat saja, yang membuat kami senang itu seperti itu, kami kompak. Sangat sulit menyatukan perbedaan dengan sekali piket itu kami kurang lebih, kalau untuk di Mako saja lebih kurang 30 orang. Ada Vector, rescue dan juga adminnya, ada yang cewek juga, itu kami satukan gimana supaya ada perbedaan sedikit tidak masalah, tapi satu tujuan kami. Itu sukanya seperti itu. Jadi itulah kebanggaan kita ya, berhasil menyatukan perbedaan itu. Apalagi kalau begitu ada 65, ya kerjaan kami itu selesai gitu. Itu aja sih. Ada tambahan dari. Baik. Mungkin Bang Afrizal, Bang Hardiansa, Bang Afrizal, di akhir kita ingin tahu yel-yel bersama karena edisi. Kita sudah siapkan. Baik. Nah ini edisi Jumat kita juga. Wah, keren sekali kita punya petugas yang siap 24 jam untuk memberikan kenyamanan warga Kota Pekanbaru.
Boleh dari sana kami hadap sana Pak. Sana. Indonesia, tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu, pemenang Indonesia. Berikan yang terbaik, pemenang Indonesia. Kami ini, kami juga, kami semua fighter. Kami ini, kami juga, kami semua fighter. Tunjukkan semangatmu, pemenang Indonesia. Berikan yang terbaik, pemenang Indonesia. Kami ini, kami juga, kami semua fighter. Kami ini, kami juga, kami semua fighter. Berat di tempat. Berat. Baik, demikian langsung dari Dinas PMK Kota Pekanbaru untuk